Ya, Kan Mami Kak? ya. Ya, Mami. Tadi kan Mami sudah menyampaikan ya, Mami ya, pentingnya keterbukaan keuangan dengan pasangan kita nanti. Ya. Ini beberapa bulan yang lalu itu ada kasus seorang terkenal ya, mungkin mungkin nanti teman-teman coba di sini ada yang notice. Itu sudah menikah, Mami, tetapi saat ini rumah tangganya itu menjadi sudah di ujung tanduk seperti itu karena permasalahannya ternyata si suaminya ini memberikan uang ke keluarganya tanpa sepengetahuan istrinya. Nah, apakah tindakan suaminya itu salah atau bagaimana, Mami? Nah, pertanyaan yang kedua itu, apakah seorang suami sudah menjadi suami itu masih memiliki hak atau kewajiban untuk menafkahi keluarganya atau bagaimana? Maksudnya ini keluarga, bukan keluarga yang dinikahi sekarang ya, Mami ya. Ayah ibunya yang dulu gitu, Mami. Terima kasih, Mami. Oke, Mami izin menjawab ya. Kayaknya Mami tahu deh siapa yang dimaksud ya. Tapi alhamdulillah kan kabar terakhir sepertinya sudah rujuk kok, Kak Fitria. Ya. Jadi ini Mami mencoba menjawab dari perspektif Mami. Mungkin kalau misalnya Kak Fitria dan Sobat Hijrah di sini bertanya ke orang lain, bisa jadi mungkin jawabannya akan berbeda ya. Ini karena dari yang Mami lihat. Jadi kalau seorang suami itu kan memang ya kita sebagai seorang suami maupun seorang suami dan istri itu sama-sama wajib untuk berbakti kepada orang tua ya. Tapi kalau seorang suami itu baktinya kepada orang tua, terlebih lagi ibu itu memang lebih utama gitu. Jadi kalau misalkan kalau seorang istri itu sudah menikah, maka dia baktinya akan lebih utama kepada suami dibandingkan kepada ayah dan ibunya ya. Seperti pernah ada cerita seorang namanya sahabat Rasulullah itu pergi eh, pergi meninggalkan istrinya. Nah, di satu sisi ini orang tua istrinya itu meninggal karena si suami berpesan kamu tidak boleh keluar dari rumah ini kalau aku belum pulang sampai si istri ini tidak bisa melayat orang tuanya meninggal gitu ya. Lalu diadukan kepada Rasulullah. Si istri ini tidak bisa melayat karena suaminya melarangnya. Nah, ternyata Rasulullah itu bilang bahwa istrinya ini tidak salah karena istri itu adalah wajib taat kepada suami dibandingkan kepada orang tua. Itu dari segi sisi istri. Tetapi kalau dari segi sisi suami gitu ya, ternyata suami ini lebih tinggi tingkatannya untuk ketaatannya kepada seorang ibu daripada istrinya gitu ya. Jadi istri apa kalau misalnya kita suruh memilih gitu ya misalkan si orang istri kamu lebih milih aku atau ibumu ya pasti dia akan lebih milih ibunya karena dia harus taat memang kepada ibunya gitu meskipun ada istrinya. Nah, tetap jadi apa yang dilakukan bukan bukan mami membenarkan tapi yang dilakukan itu adalah sewajarnya karena seorang suami itu memang harus taat kepada berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya terlebih lagi. Nah, tetapi di sini ada yang miss yaitu miss komunikasi gitu ya. Harusnya gitu ya, seharusnya ini pandangan mami tadi sesuai dengan materi yang sudah mami jelaskan, komunikasi keuangan bersama pasangan. Jadi memang harus saling terbuka gitu ya. Misalkan suami cerita gitu, ini penghasilanku segini. Nah, aku itu akan setiap bulan akan ngasih ke orang tuaku segini. Misalkan penghasilan suami katakanlah 10 juta gitu ya, 10 juta sebulan. Aku akan ngasih kepada orang tuaku itu 2 juta. Nah, istrinya itu tahu gitu loh. Nah, tapi memang seorang istri itu juga harus penuh dengan kerelaan gitu ya. Dia untuk hatinya juga dengan harus ikhlas, harus rela bahwa uang 2 juta uang suaminya ini adalah milik milik orang tuanya gitu ya. Milik ibunya misalkan terlebih lagi gitu. Jadi ini adalah masalah komunikasi aja, masalah keterbukaan aja gitu. Dan juga bisa dikaitkan dengan komunikasi yang tadi itu pakai bahasa cinta gitu ya. Mungkin lebih memberikan perhatian kepada suami supaya suami itu bisa terbuka sama istri. Jadi nggak diem-diem. Jadi di satu sisi adalah masing-masing tahu kewajibannya gitu ya, tapi hargai. Jadi kalau misalkan suami itu minta izin, meskipun itu kewajibannya dia, tapi misalkan dek ini aku uang segini aku kasihkan ke orang tuaku ya mungkin istri akan lebih rela ya mungkin oh iya mas saya ikhlas uang kamu kamu berikan ke apa namanya orang tua kamu ya udah nggak apa-apa mungkin akan lebih ikhlas lebih rela lebih menerima dibandingkan kalau kita tuh kayak diem-diem gitu ya seperti itu. Nah, yang nggak boleh adalah suami memberikan sesuatu kepada keluarganya, kepada orang tuanya itu pakai uang istri gitu ya nggak boleh. Karena uang istri sejatinya adalah uangnya sendiri, uangnya istri gitu.
yang boleh itu ya uangnya si suami itu, karena kan memang apa, nafkah gitu ya harus dibagi. Jadi memang harus tetap sebagai seorang suami itu mendahulukan keperluan istrinya dulu, keperluan anak-anaknya dulu, baru ke orang tuanya. Dan harus ya paling nggak bilang gitu sama istrinya supaya tidak ada kesalahpahaman gitu. Nah, mungkin yang terjadi di pasangan yang kemarin itu seperti mungkin kayak kesalahpahaman, miskomunikasi sepertinya ya. Ya, Fitri, ya Allah walam. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Mami. Mungkin juga ada sempat beritanya itu eh, untuk proporsinya ya Mami ya. Mungkin karena tanpa sepengetahuan istrinya, untuk proporsi yang diberikan ke istrinya, karena istrinya ini sudah berpenghasilan besar, itu antara yang diberikan ke istrinya dan diberikan keluarganya, besar diberikan ke keluarganya gitu Mami. Nah sebenarnya proporsinya sendiri bagaimana sih Mami antara yang diberikan ke keluarganya dan diberikan ke istrinya? Oh iya, oke. Kalau untuk porsi gitu ya, karena memang di satu sisi memang kasusnya adalah si istri memang sudah berpenghasilan ya. Jadi memang ya itu si istri ini berpenghasilan, tapi itu adalah sebenarnya itu adalah uang hak istri sendiri gitu ya. Mau dia pakai untuk kesenangannya dia sendiri, kebutuhannya dia sendiri itu terserah istri. Nah, si suami tetap wajib memberikan nafkah kepada si istri. Pasti porsinya adalah memang harus lebih besar karena kan suami itu ibarat Allah itu sudah menitipkan rezeki kepada dia sesuai dengan tadi Al-Baqarah, ayat di Al-Baqarah dan juga di ayat di An-Nisa dan di At-Tolak itu memang dilebihkan nafkahnya, rezekinya suami itu untuk memberikan kepada istri dan anak-anaknya gitu ya. Jadi memang porsinya harus lebih besar daripada ke orang tuanya. Untuk porsinya itu memang sesuai, tidak ada patokannya harus berapa, misalnya harus 50%, 50% atau 70, 30, tidak. Itu memang sesuai dengan ini suami aja gitu, sesuai dengan kemampuan suami saja gitu ya. Mungkin karena itu tadi, jadi ada kecemburuan ya si istrinya ini bahwa kok tidak merasa dinafkahi karena memang tidak, karena memang sudah punya uang sendiri gitu, disangkanya ya itu uang kamu buat buat kamu hidup, padahal enggak, padahal tetap nafkah itu tetap dari suami, dan istri juga akan merasa bahagia gitu kan kalau dinafkahi secara lahir gitu kan maupun batin gitu kan, dicukupilah semua kehidupan rumah tangganya dan keperluan anaknya juga. Nah, dari si apa dari orang tuanya juga seperti itu. Jadi seharusnya lebih lebih sedikit ya porsi orang tuanya dibandingkan untuk ke eh, istri dan anaknya seperti itu, Kak Fitri ya. Baik, Masya Allah, Insya Allah sudah sangat menjawab ya, Mami. Tapi mungkin ada banyak pertanyaan yang ada di kepala saya. Tapi ini kita persilakan terlebih dahulu untuk yang dari Kak Noviana ya, Kak ya. Mungkin di Hmm. sini udah dari Kak Noviana sudah resen dari tadi, Mami. Silakan untuk Ya. Kak Noviana menyampaikan, Kak, untuk Ya, terima pertanyaannya kepada kasih. Mami. Ya, terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Mami, saya izin tanya. Jadi, calon suami saya itu freelancer desain, yang mana penghasilannya itu tiap bulannya kan nggak tetap jumlahnya, kayak gitu. Nah, kemudian kami tuh udah bikin kayak anggaran gitu, anggaran rumah tangga. Itu kira-kira itu tuh per bulannya itu tuh berapa kayak gitu. Nah, itu tuh setelah di reng-reng kayak gitu tuh per bulannya itu tuh 7 juta kayak gitu. Hmm. Kayak gitu. Nah, kemudian eh, setelah setelah menikah nih, awal pernikahan itu sebaiknya eh, kami itu tuh menyiapkan uang berapa gitu. Karena pekerjaan suami yang calon suami yang tidak tetap itu, biar eh, lebih lebih apa ya, ketika awal menikah tuh lebih lebih tenang hatinya kayak gitu untuk dana daruratnya. Nah, itu sebaiknya berapa, Mami, kayak gitu. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi ini kasusnya Mbak Noviana ini sudah akan menikah, udah ini ya. Oh, oke. Bulan apa itu, Mbak? Oh, Rencananya kira-kira bulan gimana? ini, Mami. Oh, jadi sudah memang sudah pasti akan menikah dalam waktu dekat ya di bulan Juni. Untuk dana pernikahannya sendiri sudah tersedia? Tidak. Oh, oke, sudah. Ini yang ditanyakan setelah menikah nanti untuk Iya, iya. gaji gaji dari suami itu dihitung berapa gitu ya untuk menghitung anggaran rumah tangganya per bulan gitu ya. Berarti ya Mbak Novia. Anggaran rumah tangganya udah ada tuh 7 juta. 7 juta Hmm. per bulannya kayak gitu. Tapi karena calon suami itu kan pekerjaannya tidak tetap, jadi kan per bulannya nggak pasti segitu kayak gitu. Nah, kami tuh eh, apa namanya, mengisi apa ya, eh, nabung berapa gitu untuk dana darurat awal nikah. Jadi biar kalau ada apa-apa tuh enggak gonjang-ganjing gitu loh, Mami, pas awal. Oh ya.
Oke, betul. Jadi begini, kalau untuk freelance gitu ya, karena mungkin yang didapat tidak mesti, nah itu bisa ditarik ke setahunan terakhir. Jadi di rata-rata, Mbak. Jadi suami mungkin dapatnya mungkin satu sisi pernah dapat 10 juta gitu di dalam sebulan gitu. Mungkin pernah juga 5 juta, mungkin 6 juta, 7 juta, 8 juta. Nah, itu bisa aja ditambahin semua di bulan-bulan yang sebelumnya, nah, nanti terus di rata-rata. Misalkan mau 3 bulan terakhir boleh, berarti di total yang penghasilan 3 bulan terakhir terus dibagi tiga. Nah, kalau misalkan masih bingung juga, misalkan masih, duh kok segini, nah itu berarti diambil aja yang terendah gitu. Yang misalkan dari rata-rata misalkan ada 5 juta, ada 6 juta, ada 7 juta, atau 8 juta. Nah, ambil aja rata-rata untuk penghasilan per bulannya itu yang minimal. Jadi yang paling terendah deh, misalkan katakanlah tadi udah ditetapkan 7 juta gitu ya. Oke, misalnya ambil aja 5 juta gitu. Jadi untuk misalkan dana darurat, 10%-nya ya berarti 500.000. Atau sekitar kalau 10% dari 7 juta, 500 sampai 700.000 gitu. Syukur bisa nyisihin sampai ke 1 juta untuk dana daruratnya. Seperti itu, Mbak Noviana. Oke, oke, siap, Mami. Sementara cukup. Terima kasih. Nanti bisa dilihat lagi tadi yang apa namanya, ini untuk materi Mami dibagikan atau tidak ya Kak Fitria ya ke para peserta ya? Insya Allah nanti akan dibagikan untuk recordernya, Mami. Oh, recordingnya oke. Nanti bisa dilihat lagi ke yang alokasi ideal penghasilan, kan ada pos-posnya. Nah, di situ. Jadi dibagi ke untuk pengeluaran rutin bulanan dulu 40%, dana darurat 10%, nabung juga gitu ya, bayar zakat juga. Nah, itu udah harus dihitung-hitung, dicoret-coret deh sendiri sih itu. Kalau kalau apa namanya, Mami lihat sih Mbak Noviana udah paham ya, jadi bisa dialokasi-alokasikan gitu. Boleh plus minus kok kayak gitu, boleh lebih, boleh kurang, kurang lebih seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mami, atas jawabannya sangat membantu. Iya, sama-sama Mbak Noviana. Baik, terima kasih Mami. Jadi untuk seluruh freelance, untuk mencari bagaimana sih untuk mengalokasikan penghasilan bulanannya itu untuk berapa persennya itu berapa, untuk ininya berapa, itu berarti di rata-rata terlebih dahulu ya Mami ya, untuk 3 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir seperti itu ya Mami. tiga Baik, bulan terakhir selanjutnya atau setahun terakhir ya. ya terima kasih Mami, terima kasih Kak Noviana. Selanjutnya di sini ada dari Kak Farda Zayana Majid. Nah, setelah dari Kak Farda kita lanjut ke yang dikirimkan di Mentimeter dulu ya Mami ya. Silakan Kak Iya. Farda menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya, Mami dapat Certified Financial Planner itu dari mana? Terus kedua, batasan minimal nafkah tuh nominal berapa ya? Kalau misalnya ngelihat dari resiko yang ada atau inflasi sekarang yang ada, ya hitung-hitungan dunianya aja lah ya. Terus dulu saya tuh nyatet cash flow, tapi sekarang tuh enggak karena terlalu gitu dah ya. Tapi saya sendiri menetapkan nih, pokoknya pengeluaran sebulan boleh segini lah, sisanya tabung gitu. Nah itu tuh bijak gak sih untuk tidak nyatet cash flow nama mi sendiri, nyatet gak? Kemudian mau minta rekomendasi untuk instrumen investasi di masing-masing, tadi kan ada kebutuhan tuh jangka pendek, menengah, panjang, itu tuh cocoknya apa gitu rekomendasinya untuk pasif income-nya juga. Dan terakhir, BPJS itu asuransi syariah bukan ya? Terima kasih. Oke, baik. Kak Fitria kayaknya Mami dibantu backup ya. Soalnya tadi kayaknya kalau nggak salah ada 4 pertanyaan ya nih Kak Farna. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Kayaknya Mami udah keburu lupa nih mau bahas yang mana Kak. Oke, sebentar. Kita bahas satu-satu dulu dari yang pertanyaan pertama tadi tuh kan Mami lupa kan. Pertanyaan pertama tadi apa Kak? Dengan sertifikat, Mami. Oh iya, oke. Eh, Certified Financial Planner. Oke, betul. Jadi Mami dulu 2009 itu lulus di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM di Jogja. Terus nggak lama Mami memang memilih apa? Memang mau berkarir di dunia keuangan waktu itu. Nah, terus di 2011 itu Mami ngambil Registered Financial Planner-nya di Jogja. Kayak registered itu kayak D3-nya gitu. Terus baru 2020 Mami ambil S1-nya atau Certified Financial Planner-nya itu di lembaga resmi yang mengeluarkan memang sertifikasi CFP. Indonesia itu di FPSB atau Financial Planning Standard Board. Dulu Mami ngambilnya di situ.
Sekarang banyak banget kok udah kayak lembaga sertifikasi CFP gitu. Tapi memang dia harus di bawahnya FP itu. Kak Farda. Yang pertama, yang kedua tadi apa? Minimal nominal nafkah tuh berapa gitu. Nah, nominal nafkah itu di dalam Al-Quran tidak disebutkan ya. Yang penting Al-Quran itu hanya menyebutkan seorang suami itu memberikan nafkah gitu ya, wajib memberikan nafkah. Nah, untuk nominalnya itu sebenarnya kembali lagi sesuai dengan kemampuan si suami ya. Sesuai dengan suami itu dapat rezeki, dapat nafkahnya berapa gitu ya. Misalkan contoh eh, apa namanya kalau misalkan ada suami yang berprofesi sebagai driver ojek online gitu kan kita juga nggak mesti gitu ya misalkan 1 juta sebulan misalkan atau 1,5 ya itu kan berapapun asalkan dia ada niatan untuk bekerja dan juga memberikan nafkah itu kepada istri dan anaknya jadi tidak ada patokan minimal nafkah seperti itu yang dilihat oleh Allah dan yang dilihat oleh istri adalah dia berikhtiar gitu ya dia berikhtiar mencari rezeki mencari nafkah lalu memberikannya seberapapun yang didapat nah seperti itu konsepnya Kak Farda. Oke, lanjut yang tadi ke tiga ya apa? Bijak Lupa. gak sih kalau nggak nyatet cash flow itu? Oh, untuk cash flow tetap harus dicatat. Mami sama papi nyatetnya di Excel. Nah, yang tugas nyatet, nah ini. Jadi ada komunikasi keuangan ya antar suami dan istri gitu ya. Mami meminta tolong papi, kebetulan papi itu orangnya lebih detail gitu ya. Jadi lebih detail kita punya apa catatan di Excel. Jadi kalau misalkan mami biasanya kalau pengeluaran harian mami nyatetnya di HP mami, mami kirim ke WA. Kita punya satu grup khusus untuk pengeluaran harian. Grupnya ya isinya mami sama papi gitu. Tapi di situ hanya boleh nulis pengeluaran gitu. Kalau misalnya nulis chat yang lain, urusan anak-anak, urusan apa ya di chat yang biasa. Tapi kalau di grup itu khusus untuk mami laporan pengeluaran harian mami, terus nanti papi yang masukin ke dalam Excel. Waktu masukinnya itu juga harus rutin. Kalau nggak sebelum tidur, sesudah bangun biasanya pas habis sholat subuh itu buka laptop. Jadi memang harus ada waktu yang disempatkan untuk mencatat semua pengeluaran kayak gitu. Ya. Terus tadi yang terakhir rekomendasi Ya, instrumen ya. rekomendasi. Oke, kalau untuk rekomendasi instrumen, memang kita harus lihat dari profil resiko nih. Kak Farda itu resikonya, profil resikonya itu yang eh, paling rendah itu kan ada yang apa? eh, yang Konservatif. konservatif betul, Maka sampai lupa. Konservatif itu tidak mau terlalu beresiko. Lalu yang tengah ada moderat, yang ya sedang-sedang lah, ada yang agresif. Nah, ini menentukan instrumennya gitu. Kalau yang konservatif kan biasanya ke deposito atau paling nggak ke obligasi yang memang resikonya memang sangat rendah, tapi hasilnya juga sebanding, juga rendah gitu hasilnya. Terus yang moderate misalkan bisa ke eh, yang tengah itu ada reksadana ya, jadi campur. Ada manajer investasinya juga yang kita udah lebih percaya nih untuk dikelola uang kita gitu. Kalau yang agresif itu juga ke saham gitu. Mami pun sama papi juga ada investasi ke saham juga gitu ya. Dan tapi itu memang harus benar-benar dipantau sendiri sama papi gitu dan kita juga pilih saham yang syariah. Jadi saham itu ada yang konsep syariah itu yang ada di JII, Jakarta Islamic Index dan juga ada beberapa perusahaan yang bisa dicek aja sebenarnya dia itu saham syariah atau enggak. Dia itu pokoknya operasional itu tidak berkaitan dengan riba. Contoh kayak misalkan bank ya. Bank BSI itu udah pasti saham syariah. Kalau Bank BCA, BRI, Mandiri itu meskipun sahamnya bagus gitu ya, meskipun blue chip, nah, tapi tidak syariah ya karena kan ada ribanya. Itu saham. Itu juga kalau misalnya hotel berbintang itu tidak ada apa tidak masuk syariah, terus rokok juga bukan saham syariah kayak gitu. Jadi kayak misalkan contoh kayak Astra atau kayak misalkan perusahaan di pertambangan kayak gitu. Nah, itu kan operasionalnya itu kan apa namanya berbasis syariah gitu pengelolaannya. Seperti itu Kak Farda. Jadi memang tergantung dari eh, resiko tadi itu yang TCR ya, apa tentukan tujuan keuangan, jangka waktunya dan juga resiko. Jadi kalau misalnya Kak Farda mau hasilnya bagus tapi termasuk agresif ya udah saham aja gitu. Tapi saham juga harus dipantau.
Kayak gitu. Atau misalkan kita ada uang tapi kita nggak mau ribet ngelolanya, kita pakai manajer investasi, bisa pilih reksadana karena kalau di reksadana sudah ada apa manajer investasinya dan juga itu campuran. Bisa pilih reksadana saham juga ada, obligasi juga ada seperti itu. Oke, semoga membantu menjawab Kak Farda. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Kak Mami menjawabnya. Jadi sebenarnya Kak itu sendiri kemarin lihat Kak tadi bicara tentang cash flow. Kan sebenarnya ada kalau dari tim Hijrah Sobat Hijrah ini mau mencoba nih gimana sih caranya mengelola keuangan itu saya juga dikasih rekomendasi ada aplikasi sebenarnya ya untuk mengatur keuangan kita dalam harian itu untuk makannya berapa, untuk travelingnya berapa, untuk kosmetik beauty-nya berapa gitu sebenarnya ada aplikasinya banyak banget dan bisa diakses di iOS maupun di Android. Oke, Mami mungkin untuk yang terakhir untuk yang dari Raisin ini ada dari Kak Sofia ya Mami kita persilakan dari Kak Sofia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu kali ya. Aku Sofia, aku mahasiswa psikologi. Aku di sini mau kasih trigger warning dulu karena aku jujur lagi ngerasa ups and downs banget. Oke, jadi langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Nih, jadi dalam kehidupan kita ini kan kita nggak bisa dipungkiri itu kita ngeliat tuh dari sisi psikologis banget ya. Nah, dan psikologi itu abstrak gitu. Kita nggak bisa ngeliat itu, cuma kita tahu itu ada gitu. Nah, tapi dari keabstrakan itu kita tuh tetap butuh banyak banget aspek keilmuan lain gitu. Kita butuh. Nah, gimana sih cara sinkronisasi ini kayak ada, tapi kayak kita susah ngelihatnya dan em, ilmu yang beneran kayak apa bisa diterapin tuh kayak juga jujur kadang bikin kita bertanya-tanya mungkin gitu kali ya pertanyaan dari aku. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Gimana Kak Sofia? Jadi pertanyaannya mohon maaf kami jadi bingung. Jadi gimana pertanyaannya Kak Sofia? Kak Fitria bisa dibantu menjelaskan juga Oh, ke mohon Mami? maaf, Mami. Tadi saya juga mau mempersilahkan Kak Sofia mengulang lagi untuk pertanyaannya. Kan tadi saya juga agak nyadut-nyadut gitu ya, Kak Sofia. Minta tolong diulangin lagi untuk pertanyaannya. Oh iya. Atau mungkin aku ganti itu kali ya pakai dataku lebih baik pakai Oh, dataku atau sekarang gimana? udah lancar, Kak. Oh, Minta udah. tolong disampaikan ulang lagi untuk pertanyaannya kepada Mami. Oke, Bismillah, tapi kayaknya tadi aku agak nahan gitu ya. Jadi kan kayak dalam Mungkin kehidupan dengan kita, apa? Bahasa yang eh, simpel aja gitu Kak. Jadi apa intinya pertanyaannya dengan bahasa yang simpel aja. Gimana? oke, oke. Maaf ya, mungkin aku terlalu teoritis gitu. Jadi dalam kehidupan kita ini kan psikologi atau proses mental kita ini bener-bener tuh kayak nggak kelihatan. Kita tuh rasanya nggak bisa ngeliat, cuma kita tahu itu ada gitu kan. Gimana? Jadi udah paham? Iya. Nah, tapi dari 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 situ ya, kita tuh kayak butuh banyak aspek yang kayak kita lihat dari sudut pandang lain gitu. Misalkan psikologi nih, ya kita lihat dari psikologi, tapi nggak hanya psikologi, ada yang kayak menentukan juga yang lainnya kayak faktor emosi, terus juga faktor sosial gitu kan. Jadi kayak banyak banget yang nentuin. Kayak kalau semisal kita stres kan kita nggak bisa dilihat dari mungkin kita itu gimana, tapi kita itu bisa dilihat dari kondisi keluarga kita, dari lingkungan teman-teman kita gitu mungkin kali ya. Jadi udah dapat mungkin.
Oh iya, Udah. sudah Kak. Mungkin langsung mohon, karena kita juga terbatas waktu ya Kak Sofia, Oh mohon ya, izin langsung disampaikan aja pertanyaannya terkait dengan mungkin karena di sini Mami itu terkait dengan finansial, mungkin bisa disampaikan langsung saja untuk pertanyaan terkait finansialnya. oke. Jadi gimana cara kita tuh kayak untuk apa ya? Kayak sinkronisasi gitu loh. Kayak kita tuh kayak nyamain gitu loh. Kayak kita tuh nyamain ke apa ya? Kayak terkadang kan kalau sinkron tuh kita butuh yang A tuh lebih tinggi daripada yang B gitu ya. Kadang butuh B tuh lebih tinggi dari yang A gitu. Jadi em, gimana sih caranya untuk kita memperhatiin lagi gitu? Gimana ya? Mungkin bisa dibantu akunya juga. Mungkin ini Oke, ya Kak ya terkait terkait dengan sinkronisasi antara pengeluaran dan pendapatan gitu ya Kak ya? Ya, Oh, dan oke. dan secara secara proses kita perilaku gitu juga gitu loh. oke. Oh, Sebentar, mungkin yang Kak ini ya Fitri. Mami ya, bergaya sesuai dompet tadi ya Mami ya. Nah, itu mungkin kali ya maksudnya. Oke, Ya, Mami. oke. Mami coba untuk menjawab dari pertanyaannya Kak Sofia ya. Jadi gini, Kak Sofia ini kan backgroundnya psikologi gitu ya. Sedangkan psikologi itu belajarnya mungkin lebih banyak abstrak, walaupun tadi dibilang bahwa bentuknya ada. Nah, mungkin Kak Sofia ini baru pertama kali mungkin atau baru sedikit belajar tentang keuangan gitu. Jadi mungkin kayak masih bingung ini nih keuangan gimana gitu. Sedangkan Kak Sofia ini sudah punya ilmu tentang psikologi lebih banyak daripada keuangan. Tadi kalau nggak salah nangkep nih, Mami gimana caranya mensinkronkan mungkin yang pertama antara ilmu bagaimana menyambungkan gitu ya antara ilmu psikologi Kak Sofia Kak Ilap yang sudah Kak Sofia punya dengan ilmu keuangan. Nah, itu mungkin bisa dilakukan dengan cara eh, belajar gitu ya, belajar lebih banyak. Mungkin ya ikut-ikut webinar seperti ini tentang keuangan. Jadi begitu udah belajar ya coba untuk dipraktekkan, diterapkan gitu. Jadi semakin banyak ilmu dan juga semakin bisa menguasai dengan cara mempraktekkan ilmu tersebut gitu. Karena sebenarnya antara ilmu psikologi dan keuangan itu juga berkaitan gitu loh. Kalau kita mengeluarkan uang juga kan pakai apa ya psikologi gitu kan ada juga buku Psychology of Money. Nah, itu juga bagus mungkin untuk Mas Sofia baca karena mohon maaf itu panggilan anak mami sudah rewel. Itu. Terus kalau mau menyinkronkan antara pengeluaran dan apa penghasilan dan pendapatan itu juga ya itu tadi apa namanya sesuaikan dengan alokasi yang itu tadi alokasi penghasilan yang sudah ada pos-posnya seperti itu dan juga kita hidup sewajarnya aja sesuai dengan kemampuan kita sederhana jadi tidak usah apa ya mungkin ya kayak gitu tadi yang Mami cerita psikologi membandingkan hidup kita dengan orang lain itu jadi kayak apa ya insecure ya kalau misalkan eh, Mami buka HP aja deh kita ngeliat sosial media saat ini kan udah banyak banget orang yang flexing ya orang yang bermewah-mewahan orang yang pamer kekayaan di media sosial gitu ya kalau kita tidak membentengi diri kita dengan kita tuh harus hidupnya tuh sesuai dengan kemampuan kita loh. Nah, pasti kita akan terbawa arus kan kayak ngerasa ih kok dia liburan terus sih gitu kok aku nggak pernah liburan oh kok dia udah nikah udah punya rumah ya aku belum nikah aja aku belum kayak gitu jadi membanding-bandingkan nah, jangan seperti itu gitu menjawab nggak sih Kak Sofia atas pertanyaannya. Oke, mungkin makasih banget nih untuk semuanya yang untuk apa ya coba untuk ngerti aku dan aku juga ngerti diri aku sendiri. Jujur lagi belajar banget pahamin diri dan regulasi itu. Mungkin karena aku baru belajar jadi tuh bahasanya mungkin kayak terlalu terlalu rendah juga nggak baik. Jadi mungkin kata Rasul kita harus bener-bener sesuaiin gitu ya. Jadi dari diri kita sendiri dulu deh gitu. Itu sih Kak. Mungkin aku udah nangkap intinya. Tapi
Masya Allah, terima kasih banyak ya Mami Lisa sudah dibantu dijawab untuk pertanyaan dari Kak Sofia. Terima kasih banyak Kak Sofia sudah memberikan pertanyaan kepada Mami. Mami ini izin untuk kita sampaikan lagi pertanyaan sebagai apakah perlu ada perjanjian pranikah atau pasca nikah pisah harta terkait hutang pra dan pasca nikah serta perselingkuhan yang menitik beratkan pada harta pasangan. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Mami. Oh ya, nah ini pertanyaannya ini kayaknya udah kelas berat nih. Udah, sebentar, sebentar nanti coba bantu jawab. Jadi, apakah perlu ada perjanjian pranikah atau pasca nikah atau pisah harta? Nah, ini tergantung kembali lagi ke eh, masing-masing ini ya, masing-masing calon ya. Jadi memang ada perjanjian pranikah itu ada. Jadi biasanya itu kalau untuk pranikah ini akan bicara kalau misalkan perjanjian itu misalkan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Contoh misalkan perselingkuhan atau nanti ada perpisahan. Nah, ini hartanya bagaimana? Dibagi dua atau bagaimana? Atau misalkan si istri itu sudah membawa harta bawaan. Harta bawaan itu adalah harta yang dia dapat sebelum menikah gitu ya. Sesuami juga misalnya ada harta bawaan, harta yang dia bawa sebelum menikah itu selama pernikahan itu harta itu menjadi milik masing-masing, tidak dicampur kayak gitu. Jadi isi-isi perjanjiannya itu adalah seperti itu. Nah, itu akan kembali lagi ke masing-masing calon pasangan saat akan menikah mau buat atau tidak gitu ya. Mami sendiri kemarin tidak buat gitu, tapi ada beberapa pasangan yang memang mungkin sangat menjaga gitu ya, sangat menjaga hartanya, sangat menjaga pernikahannya sehingga takut terjadi resiko gitu ke depan nanti dalam pernikahannya ya biasanya buat. Nah, ini memang buatnya harus ke notaris kayak gitu. Jadi tergantung ya mau perlu atau enggak itu yang tergantung dalam kondisi dan kesepakatan berdua kan memang ini nanti kan suami istri sama-sama saling menulis terus tanda tangan di depan notaris kayak gitu. Jadi ini apakah perlu? Nah, silakan gitu ya. Kalau misalnya dirasa perlu silakan buat. Kalau misalkan tidak dirasa perlu tidak usah buat tidak apa-apa gitu. Lalu terkait hutang pra dan pasca nikah serta perselingkuhan yang penting pada harta pasangan. Nah, untuk hutang ini kalau hutang suami sebelum menikah itu eh, akan menjadi selamanya milik suami gitu ya. Hutang istri juga sebelum menikah juga akan menjadi milik istri yang harus dilunasi. Tetapi saat hutang itu sudah menikah, sudah menjadi suami istri, sudah berumah tangga, maka itu akan menjadi hutang bersama. Jadi kalau misalkan si suami ini misalkan meninggal, amit-amit gitu ya, suami kita meninggal saat kita posisi sudah saat sedang menikah dengan kita suami punya hutang gitu, nah itu akan dibebankan nanti kepada kita, jadi akan jadi ada warisan utang gitu. Makanya kita juga wajib tahu suami kita itu ada utang atau tidak. Nah terkait utang juga selain itu juga ada perselingkuhan terkait hutang pra dan pasca nikah serta perselingkuhan yang terjadi pada atas pasangan. Oke, untuk perselingkuhan ini eh, agak ini ya, maksudnya agak bahasan juga agak berat ya. Jadi kalau perselingkuhan ini juga nanti misalkan terjadi sampai perpisahan gitu ya. Jadi misalkan perselingkuhan ini akan dilihat contohnya ngambil ini deh, ngambil kasus aja ya, Mami contohnya langsung nggak ambil kasus aja karena Mami juga eh, biasa mengikuti kasus artis yang memang ada kaitannya dengan keuangan. Kemarin sewaktu contoh kasus artis yang pertama si Vena Melinda dan Ferry Irawan kita tahu ya, mereka itu udah pernah menikah masing-masing gitu ya. Nah, mereka itu saat akan menikah itu mereka membuat perjanjian pranikah gitu, Kak. Yang isinya kurang lebih Ferry Irawan tidak akan mengambil harta Vena Melinda yang sebelum terjadi pernikahan dengan Ferry Irawan. Artinya hartanya Vena Melinda akan tetap menjadi miliknya. Itu kan kemarin ramai dibicarakan bahwa oh Ferry ini cuma hanya mau ambil hartanya. Nah, akhirnya dibuktikan dengan membuat perjanjian pernikah seperti itu gitu. Tapi akhirnya pada pada akhirnya juga akan berpisah gitu ya karena alasan yang lain yaitu KDRT. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kasusnya mungkin masih hangat Virgon dan juga Ina Rusli tentang perselingkuhan. Nah, ini karena pertama Inara Rusli bisa membuktikan kepada hakim bahwa memang terjadi perselingkuhan gitu ya di pihak suami. Lalu selagi anaknya itu juga masih apa namanya masih kecil-kecil, masih di bawah umur gitu. Jadi yang pertama itu kan kemarin ditentukan bahwa pertama si Virgon ini harus memberikan nafkah kepada ketiga anaknya. Kedua, eh, hak asuh ketiga anaknya ini jatuh ke tangan Inaran Rusli. Lalu yang ketiga adalah Virgon ini karena membuat lagu terinspirasi dari anaknya dan juga dari Inara ya, ada beberapa lagu. Akhirnya hak
apa royalti atas lagu tersebut tetap diberikan setiap bulannya kepada Inara Rusli seperti itu. Jadi ya gitu. Nanti kalau misalnya sampai terjadi perselingkuhan yang menitik beratkan pada harta pasangan itu akan tetap dilihat kok di sidang perceraian ya itu akhirnya. Dan itu masing-masing kasus berbeda-beda perselingkuhannya seperti apa gitu ya. Intinya kalau misalnya si istri ini bisa membuktikan bahwa suaminya itu selingkuh, pasti hakim akan memenangkan istri dan suami akan tetap menanggung ini nafkah untuk ketiga anaknya, apa untuk anak-anaknya gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mami. Jadi memang kalau berkaca dari kasusnya Vena ya Mami ya, emang Hmm. untuk melindungi harta ya mungkin kalau misalkan dari si cewek ini sebelum menikah emang sudah mempunyai, maksudnya udah hartanya itu sudah banyak dan untuk melindunginya ya lebih disarankan pisah harta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Apa? waktu terjadi perselingkuhan seperti ya Mami. Ya, Baik, terima kasih banyak betul. Mami untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mami. Ya. Oke, boleh di next. Itu dari Kak Farah mungkin boleh di next Kak untuk slide-nya untuk lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan keduanya Mami dengan 8 like itu ada yang bertanya, saya saat ini adalah wanita karir. Calon suami tidak melarang saya bekerja, tetapi saya berniat menjadi influencer saat sudah menikah. Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri bahwa rezeki satu sumber sudah cukup? Silakan Mami. Oh ya, oke. eh jadi ini malah sebelum menikah itu punya karir ya wanita karir, tapi setelah menikah sudah berniat untuk menjadi ibu rumah tangga ya. Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri bahwa rezeki satu sumber cukup? Ya betul. Jadi kita sebagai calon istri harus meyakinkan ke suami gitu ya. Berarti harus mengkomunikasikan gitu ya, mengkomunikasikan keuangan kan berarti ini kan kepada suami, calon suami kita bahwa besok saat sudah menikah, kamu aja yang bekerja, kamu aja yang menjadi tulang punggung, kamu yang menjadi pencari nafkah utama gitu. Dan yakin bahwa Allah itu akan menitipkan rezeki kepada suami kita, rezekinya itu akan dilebihkan gitu. Karena si suami ini akan menanggung keluarganya gitu ya, istri dan juga anak-anaknya. Dan yakinlah bahwa itu akan cukup gitu. Dan istri juga harus meyakinkan bahwa pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang mulia juga gitu. Jadi fokus di rumah gitu ya mengurusi suami, memenuhi semua kebutuhan suami. Nanti kalau misalnya sudah punya anak juga mengurusi anak-anaknya gitu. Jadi anak yang ada ibunya di rumah yang ditemani ibunya juga akan memiliki apa namanya akan tahu juga ibunya untuk tumbuh kembang anak-anaknya seperti itu. Jadi sudah pilihan yang apa namanya yang sudah pilihan yang tepat gitu ya yang pekerjaan yang mulia juga sebagai ibu rumah tangga harus diyakinkan seperti itu Kak Fitri ya. Baik, terima kasih banyak Mami. Jadi lebih ke keyakinan di awal sebelum pernikahan seperti itu ya Mami ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mami. Boleh dilanjut ke pertanyaan yang ketiga. Insya Allah ini pertanyaan terakhir. Keuangan yang tepat untuk keluarga kita dan yang ketiga. Insya Allah ini pertanyaan terakhir ya, Mami. Karena ini waktu kita sudah sangat panjang ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga dengan 6 like, itu bagaimana cara membagi porsi keuangan yang tepat untuk keluarga kita dan keluarga orang tua, khususnya bagi sandwich generation, dan bagaimana menjelaskan kepada pasangan kita agar tidak salah paham. Mungkin ini sama dengan kasusnya tadi ya, Mami, yang saya sampaikan tadi, yang kasus artis yang sudah terkenal itu. Oh iya betul. Jadi ini eh heeh, ini kurang lebih sama seperti yang tadi pertanyaan pertamanya Kak Fitria ya. Jadi bagaimana cara membagi porsi keuangan yang tepat untuk keluarga dan juga keluarga orang tua kita. Jadi kalau untuk porsi keluarga yang tadi sudah Mami sampaikan di slide itu yang alokasi keuangan keluarga. Lalu kalau misalnya ada salah satu dari kita yang memberikan dana atau masih menanggung ya sandwich generation itu masih menanggung orang tua atau mertua adalah kuncinya adalah bukan seberapa porsinya gitu ya, tapi dikomunikasikannya itu dan sesuai dengan kesepakatan misalkan oke dari penghasilan kita bersama misalkan kita apa namanya kita bagi ke orang tua kita hanya 10% gitu. Jadi misalkan kalau misalkan ada 20 juta, kalau misalnya kita satu sepakat antara suami dan istri, oke, ke orang tua kamu, ke orang tua aku masing-masing apa hanya 10% aja gitu ya. Berarti kalau misalkan 20 juta, 10%-nya 2 juta, berarti orang tua kamu dapat 1 juta, orang tua aku dapat 1 juta. Kayak gitu. Jadi ada kesepakatan di awal gitu. Jadi enak, saling terbuka juga gitu.
bagaimana menjelaskan kepada pasangan yang tidak salah paham ya, bahwa memang orang tua itu kalau misalnya, apalagi misalnya kita anak pertama, memang orang tua misalkan tidak bekerja atau orang tua lagi sakit, kita lihat kondisinya gitu ya. Maksudnya ada orang tua yang memang harus wajib kita bantu, ada yang memang misalnya orang tua bekerja gitu ya, sama-sama bekerja, berarti beliau masih punya apa namanya, pemasukan gitu ya. Sedangkan ada orang tua yang sudah tidak bekerja, sudah pensiun, sakit-sakitan, dan tidak ada lagi adik-adik kita, misalnya kita anak pertama, adik-adik kita tidak bisa membantu, mau tidak mau kita harus ini bisa bisa membantu gitu. Ini sama juga seperti Mami pernah punya peserta konsultasi juga gitu ya. Eh, Beliau wanita gitu ya, teman Mami. Lalu dia diserahkan suaminya ada gaji sekian gitu ya, diserahkan untuk mengatur semua keuangan keluarga dan juga masih ada porsi untuk membantu orang tuanya. Waktu itu ibu bapaknya ya, ibu bapak dari suami gitu. Jadi mertua kan jatuhnya, itu juga ada dana ke situ lumayan besar. Akhirnya konsultasi ke Mami, gimana ya Mami? Ya harus sesuai dengan kesepakatan, harus harus apa? Harus strict, harus apa? Ketat di awal, misalnya ngasih berapa 10% gitu. Yang terjadi adalah udah dikasih 10%, dia minta lagi. Belum sampai sebulan depan, setengah bulan minta lagi, minta lagi. Nah, ternyata setelah digali apa yang terjadi, kok dikasih udah porsinya besar 10% dari gaji suami gitu ya, kok masih minta terus. Nah, ternyata si ibu ini, si ibu mertua ini punya kebiasaan yaitu berhutang gitu, berhutang ke tetangga. Suaminya nggak tahu gitu ya, bapak mertua tidak tahu. Terus utang sana utang sini sehingga bocor gitu. Uang yang udah dikasih nggak akan pernah cukup. Akhirnya kebiasaan ini berhenti di saat ibu mertuanya sakit sampai akhirnya meninggal dunia gitu ya. Tapi saya melihat bahwa si teman saya ini, si Mami ini sebagai menantu itu udah berbakti banget, karena dia yang ngurusin keuangan keluarga suami gitu ya, mau rela gitu dengan hatinya terbuka memberikan ke sana, juga kalau misalnya ada kurang juga minta terus di apa, dipenuhi gitu ya. Dia suaminya untungnya orangnya terbuka gitu ya, keuangan ke istrinya yang ngelola, jadi tahu semuanya tuh, cerita ke Mami. Terus akhirnya sampai di apa namanya, akhir hidup dari ibu mertua ini, yang mungkin kita juga kayaknya kalau ada mertua segitu kesel ya dalam hati, maksudnya kayak kok udah dikasih kok masih kurang, kok utang gitu ya. Akhirnya sampai Allah menakdirkan ibu mertuanya meninggal ya, yaitu sampai disitulah bakti bakti seorang menantu itu akhirnya ya sudah terbebas dari ibunya meninggal, terus hutangnya sudah dilunasi semua ya sudah gitu. Tapi tetap tetap sekarang masih menanggung juga karena masih ada bapak mertua dan juga masih ada adik ipar gitu. Jadi kuncinya sekali lagi ke komunikasi gitu dan kesepakatan antar suami dan juga istri. Baik, terima kasih banyak Mami. Jadi balik lagi ke tadi yang sudah Mami sampaikan, keterbukaan dengan 5 love language tadi ya Mami ya. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Mami. Insya Allah ini sudah kita berada di penghujung acara ya Mami ya. Saya izin mencabut dari materi yang sudah Mami sampaikan. Jadi yang pertama tadi tentang perencanaan keuangan yang syariah itu bagaimana. Yang mestinya karena perencanaan keuangan yang syariah itu akhiratnya lebih long lasting daripada dunianya, jadi kita harus untuk merencanakan keuangan itu bukan hanya di dunia saja, tapi untuk di akhirat juga. Kemudian kekayaan sejati itu bukan dihitung dari berapa banyak tabungannya, berapa banyak penghasilan, tetapi dari qanaah. Jadi kita merasa cukup, insya Allah kita merasa cukup, kita sudah menjadi orang yang kaya seperti itu. Karena kalau mengikuti egonya manusia, dikasih seberapa pun, gaji 1 bulan 1 juta pun kalau kita nggak merasa cukup, ya kita belum menjadi kaya seperti itu ya Mami ya. Kemudian untuk pertanggungjawaban keuangan, karena nanti itu untuk semua harta yang kita miliki itu bakal kita pertanggungjawabkan di akhirat. Dari mana hartanya dan untuk apa? Untuk itu maka kita perlu merencanakan keuangannya, itu ada juga untuk zakat, infak, dan sedekah. Seperti itu ya Mami ya. Kemudian terkait dengan fikih finansial itu, suami wajib menafkahi istri, tetapi apabila istri bekerja itu diperbolehkan asalkan dengan 3 syarat yang harus dipenuhi yang tadi sudah disebutkan oleh Mami. Tetapi apabila istri itu memberikan keuangan kepada keluarga, kepada anak maupun kepada suami, itu jatuhnya sedekah seperti itu ya Mami, bukan sebagai kewajiban. Kemudian juga bagaimana cara mencapai sakinah finansial itu bisa dilakukan dengan 8 langkah bijak mengelola keuangan untuk masa depan. Kemudian tadi yang sudah Mami sampaikan juga terkait bagaimana untuk menghindari kesalahpahaman, apalagi pada kita yang sandwich generation, itu bisa dengan keterbukaan keuangan, itu dengan 5 love language yang bisa diterapkan, yang bisa disesuaikan dengan pasangan masing-masing. Kemudian ada quote dari Mami yang saya catat di Mami. Bermimpilah karena mimpimu yang akan menggerakkan kakimu setiap harinya untuk melangkah. Live your today, plan your tomorrow. Terima kasih banyak ya Mami untuk sesinya hari ini.
Oke, dari Mami Lisa, dia mau disampaikan juga sebagai closing statement kepada Sobat Hijrah hari ini. Oke, baik. Sama-sama. Kak Fitria, terima kasih juga sudah membersamai webinar kita pada pagi sampai siang hari ini dan juga semua Sobat Hijrah yang ada di sini. Mami bisa mengucapkan terima kasih juga atas kehadirannya, semangatnya udah belajar dan juga jangan pernah putus asa gitu ya yang sedang menjemput jodohnya, menjemput rezekinya, terus berdoa dan berusaha dengan melakukan semua langkah-langkah tadi, 8 langkah sakinah finansial, insya Allah kita bisa lebih bijak menata keuangan kita sehingga keuangan pribadi kita dan juga nanti kita apabila diizinkan menjadi seorang istri, kita mengelola keuangan keluarga kita juga menjadi lebih tertata dan juga kita bisa mencapai kondisi yang sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya Mami atas waktunya. Terima kasih banyak atas ilmu yang sangat berlimpah. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Mami. Mami Lisa sehat-sehat dengan